Tak disangka, ternyata selama Ridwan Kamil jadi gubernur, pemerintah Provinsi Jawa Barat meninggalkan banyak hutang. Pembangunan sekolah sangat sedikit dan masih banyak jalan provinsi dan poros desa yang sangat rusak. Saat era Kang Deddy Mulyadi baru mulai ada perubahan dan peningkatan. Sekolah dibangun dan jalan diperbaiki. Namun, karena hutan yang begitu besar pada masa gubernur sebelumnya, akhirnya berdampak kepada anggaran pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berkurang. Video tadi menampilkan Kang Deddy Mulyadi sedang rapat akhir tahun, rapat evaluasi 1 tahun terakhir bersama para OPD atau Kepala Dinas dan Sekda-Sekda di Provinsi Jawa Barat. Nah, pada laporan itu, KDM membahas tentang bagaimana pembangunan berjalan begitu masif, kemudian belanja keuangan daerah, dan sebagainya. Ada satu hal yang menarik dari sana. Ternyata beban utang anggaran pemerintah Provinsi Jawa Barat itu begitu besar. Nah, itu terjadi dari sejak kepemimpinan gubernur tahun lalu, begitu. Nah, hutang Jawa Barat ternyata begitu besar, dan saat rapat dengan jajaran OPD tadi, KDM pun kaget. Ternyata hutangnya begitu besar. Dan tentu hal itu akan berakibat pada pengurangan anggaran Pemprov Jabar di tahun berikutnya. Nah, ini bukan soal salah siapa ya, tapi memang gaya kepemimpinan itu berpengaruh terhadap efisiensi anggaran. Seperti misalkan Kang Deddy Mulyadi saat ini memimpin Provinsi Jawa Barat mengoptimalkan efisiensi anggaran sesuai himbauan dari pemerintah Prabowo Gibran, kira-kira begitu. Banyak sekali rapat-rapat atau agenda-agenda yang tidak penting, bahkan mobil dinas, baju dinas, segala macam yang peruntukan untuk KDM itu dihilangkan semua. Nah, itu apa? Untuk efisiensi anggaran. Nah, itu tentu mengurangi beban anggaran daerah. Kira-kira begitu. Nah, mau tahu seperti apa isi dari laporan anggaran, utang, dan anggaran berikutnya pemerintah Provinsi Jabar, dan apa aja yang akan dibangun di tahun depan? Mari kita simak videonya sama-sama. 325. Kenapa dulu BPJS tidak terbayar sih, Bu? Waktu itu uangnya memang tidak ada, Pak. Sebentar dulu, ini saya pakai logika ya, Bu. Ya, saya nanya nih. Tahun 2024, tahun 2023, ya kan? Ya. Saya tidak berarti mengkritik masa kepemimpinan yang dulu. BPJS tidak terbayar. Betul, Pak. Jadi pada saat itu kan kita punya komitmen 40 dibayar oleh provinsi, 60 dibayar oleh kabupaten. Jadi itu sudah satu komitmen ya. Cuman kan memang ditagihkannya itu bertahap ya, Pak. Tidak langsung gitu dibayarkan karena kan tergantung verifikasi setiap bulannya. Nah, pada saat akan dibayarkan memang dananya tidak ada. Tidak ada, Pak. Pertanyaannya. Pada waktu tahun 2023, tahun 2024, Pemprov tidak membayar BPJS karena uangnya tidak ada. Saya nanya, tahun 2024 Bapak Sekda berapa silpa? Silpa kita di 1,7. Berarti duit ada. 1,7 triliun berarti Ya ada, Pak. ada, Bu, bukan nggak ada duit. Nih, harusnya dimarahin, harusnya Bapak bayar waktu itu. Skenarionya bertahap, Pak. Hah? Jadi bukan itikat kita tidak baik, ya karena Kan duitnya ada. silpa kan baru bisa kita ketahui setelah lewat anggaran. Ya, artinya merencanakan. Nah, gini saya nanya orang siapa yang pernah orang jadi Bapeda terus-terusan? Atau Bapak pernah di Bapeda? Berapa tradisi Selpa Pemprov Jabar dulu? Di 2024 kemarin, Pak, itu SIPA 1,7. 1,7. Kemudian di 2023 itu rata-rata memang di antara 1,8 1,5, rata-rata di bawah 2. Artinya dalam 5 tahun atau 6 tahun terakhir Pemprov Jabar punya tradisi silpa. Ya. Uang tidak dipakai. Betul. 1, Rata-rata 1,7. kenapa pinjam duit?
di antara 1,7 triliun itu memang ada yang earmark Pak, artinya silpa tapi harus digunakan kepada pos belanja yang khusus juga. Contoh misalnya DAK fisik yang tidak terserap itu tidak boleh digunakan. Bisa tahu, tapi kan tidak besar. Kalau bana mah anggaran provinsi ini sudah ngabong ke urang. Bapak pemain, saya pelatih Pak. Oh, siap. Pertama aja kan waktu itu logikanya kalau ada silvanya tiap tahun besar, ngapain pinjem? Urusannya Pak, saya ini sekarang paling riweuh. Ini di antara gubernur selama menjabat di Jawa Barat. Ini gubernur yang bebannya gede banget kalau ngomong Pak. Ya. Ya kan Pak? Betul. Satu, kita terbebani oleh hutang. Berapa hutang harus bayar dalam setiap tahun? Setiap tahun sampai dengan tahun 2029 rata-rata 566 miliar Pak. Artinya, kalau tidak punya hutang, tidak usah Tunda Pak. tunda bayar. Artinya kalau dari dulu anggaran ini dimanage dengan baik, kita ini sudah bisa membangun segala macam dan tidak berutang. Jadi kalau saya mau pakai logika bahwa tunda bayar 600 miliar itu sebenarnya tidak mesti terjadi. Karena apa? Karena Pemda provinsinya harus bayar utang ke pusat. Ya. Gitu. Ya kan? Nah, pertanyaannya adalah kita punya utang ke pusat PEN. Ya. Harus dibayar kurang lebih 600 miliar Per tahun. per tahun. Ya kan? Terus beban yang dimiliki oleh kita adalah Kertajati. Salah satunya. Nah, terus biaya Aljabar juga tinggi. Betul. Ya. Oke. Kurang lebih lamun disatukan kan itu sekitar 700 loh, Pak. Hah? 750 miliar per tahun. Beban kita 750 miliar per tahun. Jadi kalau hari ini ngutang 600, tunda bayar 600, sebenarnya kita tuh masih punya selisih 150. Harusnya bisa nyin jalan doi, mayar listrik doi. Nah, sekarang kita kalau pusat terhadap kita otomatis dipotong nggak? Otomatis. Yang 600 itu dipotong nggak? Atau Pen. dari DAU. DAU kita berkurang 600 miliar Iya. dalam setiap tahun. Setiap bulan Pak potongannya. Ya ada dalam setiap Ya, tahun betul. dipotongnya setiap bulan, kan gitu loh. Iya, langsung. Dipotong rata 600 miliar. Iya. Pertanyaannya adalah pusat punya nggak ke kita kewajiban yang belum selesai? Misalnya kamu kepala Bapenda, pusat punya nggak kewajiban pada kita dari dana bagi hasil yang kekurangan pembayarannya belum dibayarkan? Ada Pak, sudah ada PMK-nya itu yang DPH kurang salur 2023 itu besarannya 191 miliar. Ada PMK-nya Ada PMK-nya 191 miliar. Kita berhak nagih loh itu. Karena kita hari ini kurang duit. Terus ada lagi nggak? Yang 2024 tapi belum keluar PMK-nya Pak. Tapi dalam hitungan kita, walaupun belum keluar PMK-nya 2024, Ada ada nggak yang kurang salur? kurang salur ada 1,02 triliun. Triliun. Ya, triliun. Kita nggak punya Tapi PMK-nya kita masih belum buka. Untung tidak dibayarkan oleh pusat. Kalau dibayarkan, beak duitna mau jadi nanaon tak? Ya kan? Saya terima kasih 2024, ya minimal aya tagihan. Ya kan? Minimal aya tagihan nih. Wah, kita tidak punya utang, Pak. Kita masih punya lebih, Pak. Harapan. Ya enggak bukan harapan, ini fakta tinggal dihitung, Iya, Pak. ini fakta. Jadi hitung aja, nggak ada masalah. Ini kan hubungan hukum antara pemerintah pusat dengan daerah, Pak. Kan ada aturan undang-undangnya. Kita ini kan membangun bukan buat kita, Pak. Bukan buat saya mah segala eueuh. Buat pembangunan masyarakat. PJU. Siap. Ruang kelas baru, rumah sakit, listrik untuk rakyat miskin, normalisasi sungai, jalan, jembatan. Listrik Pak. Ya udah. Kemudian perumahan pemukiman untuk semua. Itu. Jadi total ya kan 1 triliun berapa? Yang 2024-nya 1,02 triliun Ditambah 191. jadi 1,2 1,2 triliun, ya kan? Kita hari ini tunda bayar 600. Kita masih punya 600 lagi, Pak. Kita berdoa mudah-mudahan dibayar. Saya makanya optimis saya, Pak. Iya, Pak.
Optimis. Nah, sekarang kita geser 2026. Nah, hasil evaluasi dan sesuai surat edaran Mendagri dan jadi kumaha cenah evaluasina. Nah, setelah kami coba dalami Pak Gubernur hasil evaluasi dan berdasarkan surat edaran, tentu dengan catatan kita mengikuti skenario dari pusat, maka defisit kita di angka 4,3 triliun Pak. Defisit Ya. karena alokasi pendapatan yang kita buat belum dianggap punya dasar hukum. Ya, karena pusat menganggapnya secara de jure PMK-nya belum perlu. Sementara kita kan de facto Pak yang tadi Ya misalnya pendapatan 1,2 triliun Ya. yang itu dana bagi hasil yang belum dibayarkan Ya. kita masukkan. Ya. Itu nggak boleh, kan belum ada PMK-nya. Begitu? Ya. Oh, gitu. Terus Jadi ini skenario patuh itu terhadap apa yang menjadi kebijakan pusat. Kita defisit 4,3 dari perencanaan awal Pak. Setelah kami dalami dari 4,3 ini 2,8 triliun kemungkinan kami sarankan untuk dirasionalisasi, tapi ada 1,3 triliun ya kita cukup dibintangi aja Pak di 2026. 2,8 triliun dirasionalisasi. Yang harus dirasionalisasi mana deui? Da kabeh belanja ge penting cik saya mah. Ya. Rakyat hayang boga jalan alus penting, rakyat hayang boga listrik penting, rakyat hayang boga rumah sakit penting. Semua Hayo, penting, Pak. da eueuh jeung nu sajen-sajena. Ya. So, Jadi belanja hayang publik. normalisasi sungai penting. Jalan pasti. Nah, jalannya udah jalan tadi. Rakyat miskin hayang dipanggilkeun imah penting. Mana yang tidak penting sok coret? Semua penting. Aya perjalanan dinas gubernur ke luar negeri. Tidak ada Pak. Pakaian dinas aya eueuh. Tidak ada. Perjalanan dinas ke leutik. Sabaraha tahun ayeuna perjalanan dinas tahun 2026 gubernur. 120. Gubernur itu Berapa? nggak lebih dari 160 juta. Udah saya mah coret, nggak usah pakai perjalanan dinas. Waduh. Tanpa perjalanan dinas. Sorangan, aing udah kagok. Bisa ngarkeun sakitu ke duit sorangan sadaya ge. Udah coret. Sama sekali bagus. Enggak, nol.